Jika suatu hari nanti anak cucu kita hanya bisa melihat salju Indonesia melalui foto lama, bukan karena saljunya berpindah tempat, tetapi karena benar-benar telah menghilang. Sulit dipercaya, Indonesia dikenal sebagai negara tropis, dilintasi garis khatulistiwa, memiliki suhu hangat hampir sepanjang tahun. Namun, jauh di ujung timur Nusantara, berdiri sebuah gunung yang selama ribuan tahun diselimuti es. Fenomena ini begitu langka, bahkan hanya sedikit negara tropis di dunia yang pernah memilikinya. Sayangnya, keajaiban alam tersebut kini sedang berada di ambang kepunahan. Para ilmuwan memperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, salju abadi Indonesia bisa benar-benar lenyap. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin negara tropis memiliki salju dan mengapa es yang bertahan selama ribuan tahun justru menghilang pada zaman modern? Kisah ini bukan sekedar tentang es yang mencair. Ini adalah cerita tentang perubahan bumi, tentang bagaimana gunung tertinggi Indonesia menjadi saksi perubahan iklim yang berlangsung sangat cepat. Dan yang lebih mengejutkan, perubahan itu bisa kita lihat hanya dalam waktu satu generasi manusia. Ketika mendengar kata salju, kebanyakan orang langsung membayangkan Swiss, Kanada, atau Antartika. Tidak banyak yang tahu, Indonesia juga pernah memiliki hamparan salju yang luas. Tempat itu berada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Di kawasan inilah berdiri Puncak Jaya atau yang juga dikenal sebagai Cartens Pyramid. Dengan ketinggian hampir 5.000 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi titik tertinggi di Indonesia. Pada ketinggian tersebut, suhu udara jauh lebih rendah dibanding wilayah di bawahnya. Selama ribuan tahun, salju yang turun terus menumpuk. Lapisan demi lapisan salju berubah menjadi es padat. Proses yang berlangsung sangat lambat itu akhirnya membentuk gletser. Inilah alasan mengapa Indonesia memiliki salju abadi. Fenomena yang sebenarnya sangat langka di wilayah tropis. Tetapi keberadaan salju ini baru diketahui dunia secara luas setelah seorang penjelajah Belanda bernama Jan Cartens melihat puncak putih tersebut pada tahun 1623. Saat itu banyak orang Eropa tidak mempercayai laporannya. Bagaimana mungkin ada salju tepat di dekat garis khatulistiwa? Sebagian bahkan menganggapnya hanya khayalan. Namun, ratusan tahun kemudian, dunia akhirnya membuktikan bahwa Cartens benar dan Indonesia benar-benar memiliki gletser tropis. Sayangnya, keajaiban itu kini sedang menghadapi ancaman terbesar sepanjang sejarahnya. Jika kita kembali sekitar 100 tahun ke belakang, pemandangan Jayawijaya sangat berbeda. Hamparan es membentang luas menutupi lereng gunung. Pada pertengahan abad ke-19, luas gletser diperkirakan mencapai lebih dari 20 km persegi. Bahkan hingga dekade tahun 1970-an, es masih menjadi pemandangan umum di kawasan ini. Pendaki yang berhasil mencapai puncak harus melintasi lapisan es tebal sebelum menyentuh batuan puncak. Saat itu, hampir tidak ada yang membayangkan bahwa seluruh pemandangan tersebut suatu hari akan menghilang. Karena bagi banyak orang, salju abadi dianggap benar-benar abadi. Namun kenyataannya, istilah abadi
ternyata tidak berarti selamanya. Dan perubahan mulai terlihat lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Bayangkan sebuah lapangan sepak bola. Sekarang bayangkan ada puluhan lapangan yang seluruhnya tertutup es. Itulah gambaran Jaya Wijaya beberapa dekade lalu. Namun setiap tahun, luas es terus menyusut sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya perubahan itu tidak lagi bisa diabaikan. Pada tahun 1980, luas gletser masih sekitar 7 km persegi. Tetapi pengamatan satelit terbaru menunjukkan bahwa kini luasnya tinggal sekitar 0,2 km persegi. Artinya lebih dari 97% es telah menghilang. Perubahan sebesar itu terjadi hanya dalam waktu sekitar 40 tahun. Jika dibandingkan dengan umur bumi, itu hanyalah sekejap mata. Yang lebih mengejutkan, dari 6 gletser yang dulu ada di pegunungan Jaya Wijaya, kini hanya tersisa 2. Dan keduanya terus menyusut setiap tahunnya. Lalu, apa sebenarnya yang mempercepat hilangnya salju Indonesia? Tidak ada ledakan, tidak ada longsor besar, tidak ada gempa dahsyat, namun ada musuh yang bekerja setiap hari. Musuh itu adalah kenaikan suhu bumi. Rata-rata suhu global memang tampak hanya naik sedikit, tetapi bagi gletser tropis, perubahan kecil itu sudah cukup untuk mengubah keseimbangan alam. Es yang seharusnya bertahan mulai mencair lebih cepat dibandingkan pembentukan es baru. Situasi menjadi lebih buruk ketika fenomena El Niño datang. Musim kemarau menjadi lebih panjang, curah salju berkurang, sementara sinar matahari terus memanaskan permukaan gletser. Akibatnya, es kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setiap tahun, yang mencair lebih banyak daripada yang terbentuk. Dan perlahan, tabungan es yang tersimpan selama ribuan tahun mulai habis. Namun masih ada satu pertanyaan. Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkannya? Jawaban para ilmuwan ternyata cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian terbaru, sisa gletser di Puncak Jaya diperkirakan hanya mampu bertahan beberapa tahun lagi jika kondisi saat ini terus berlanjut. Beberapa proyeksi bahkan menunjukkan bahwa seluruh salju abadi Indonesia dapat menghilang sekitar akhir dekade ini. Artinya, generasi sekarang mungkin menjadi generasi terakhir yang masih bisa melihat salju Indonesia secara langsung. Setelah itu, Gunung Jaya Wijaya akan tetap berdiri gagah, tetapi tanpa mahkota putih yang selama ribuan tahun menjadi ciri khasnya. Perubahan ini bukan hanya kehilangan sebuah pemandangan indah, melainkan hilangnya salah satu fenomena alam paling langka di dunia. Karena hanya sedikit wilayah tropis di planet ini yang pernah memiliki gletser. Dan Indonesia adalah salah satunya. Ketika mendengar berita tentang es yang mencair, sebagian orang mungkin berpikir itu hanya salju. Padahal yang sedang kita saksikan adalah perubahan bumi secara nyata. Dan Indonesia ternyata tidak sendirian. Di berbagai belahan dunia, gunung-gunung yang selama ribuan tahun diselimuti gletser kini mengalami nasib yang sama. Lihat saja, Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Pada awal abad ke-20, puncaknya diselimuti hamparan es yang sangat luas. Namun kini lebih dari 90% gletsernya telah hilang.
Yang tersisa hanyalah potongan-potongan es yang terus mengecil setiap tahun. Hal serupa juga terjadi di Gunung Kenya. Gunung tertinggi kedua di Afrika ini dahulu memiliki sekitar 18 gletser. Sekarang, sebagian besar telah lenyap dan luas esnya telah berkurang lebih dari 90% dibanding akhir abad ke-19. Beranjak ke pegunungan Rwenzori di perbatasan Uganda dan Republik Demokratik Kongo. Kawasan yang dahulu dijuluki pegunungan bulan ini telah kehilangan sekitar 80 hingga 90% luas gletsernya sejak awal tahun 1900-an. Bahkan beberapa gletser kecil diperkirakan akan menghilang sepenuhnya dalam beberapa dekade mendatang. Di Amerika Selatan, kisahnya bahkan lebih mengejutkan. Venezuela pernah memiliki 6 gletser di pegunungan Andes. Namun, satu persatu semuanya menghilang. Pada tahun 2024, gletser terakhir di sekitar Pico Humboldt dinyatakan tidak lagi memenuhi ukuran minimum sebagai sebuah gletser. Artinya, Venezuela menjadi negara modern pertama yang kehilangan seluruh gletsernya. Sementara itu, di Bolivia, Gunung Chacaltaya pernah menjadi rumah bagi resor ski tertinggi di dunia. Tetapi gletsernya mencair jauh lebih cepat dari perkiraan. Pada tahun 2009, seluruh es di gunung itu benar-benar lenyap. Padahal, para ilmuwan sebelumnya memperkirakan es tersebut masih mampu bertahan hingga beberapa dekade berikutnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kondisinya ternyata tidak kalah memprihatinkan. Pada tahun 1980, luas gletser di Puncak Jaya masih sekitar 7,5 km persegi. Kini, luasnya tinggal sekitar 0,2 km persegi. Artinya, lebih dari 97% esnya telah hilang hanya dalam waktu sekitar 40 tahun. Jika tren ini terus berlanjut, salju abadi Indonesia diperkirakan akan menghilang sepenuhnya sebelum dekade ini berakhir. Gletser ibarat arsip alam. Setiap lapisan es menyimpan cerita tentang suhu, cuaca, dan kondisi atmosfer ribuan tahun lalu. Ketika gletser hilang, kita bukan hanya kehilangan bongkahan es, kita juga kehilangan bagian penting dari sejarah bumi. Fenomena di Jayawijaya menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya terjadi di Kutub Utara atau Antartika. Perubahan itu sedang berlangsung di pegunungan Afrika, Amerika Selatan, bahkan di Indonesia. Dan dampaknya kini bisa kita lihat dengan mata sendiri. Ironisnya, manusia membutuhkan ribuan tahun untuk membentuk gletser, tetapi hanya memerlukan beberapa dekade untuk kehilangannya. Dan ketika salju terakhir itu akhirnya mencair, kita akan menyadari bahwa yang hilang bukan sekedar es, melainkan salah satu keajaiban alam paling langka yang pernah dimiliki Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini masih bisa diperlambat? Atau kita memang sedang menyaksikan bab terakhir dari salju abadi Indonesia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.